salam sehat kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan kami berharap semuanya dalam kondisi yang sehat, yang bugar, dan tetap semangat di hari ini. Nah kawan Diska, pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali dengan informasi sehat atau info sehat melalui kawan Diska dengan tema lansia sehat dan berdaya untuk Indonesia Emas. Nah, kalau kita bicara tentang lansia, seolah-olah lansia ini benar-benar sudah tidak bermanfaat ya. Padahal sekarang sudah banyak sekali nenek-nenek lincah, opa-opa lincah yang juga masih tetap bertahan di usia lanjut. Bagaimana nanti sebaiknya di usia lanjut atau lansia ini tetap berguna, berdaya, sehingga nanti di Indonesia Emas 2045 ini tetap berhasil. Nah kawan, hadir di studio kawan Diska narasumber kita kali ini yaitu Ibu Dr. Gigi Trihari Wahyuning Tias. Selamat datang Ibu. Selamat datang Bu. Oke, selamat datang. Sehat ya Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat jiwa dan raga. Alhamdulillah sehat dan jiwa dan raganya. Nah, beliau adalah Subkor Pelayanan Kesehatan Uspro Usila Jiwa dan Nafsa di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Baik kawan Diska, kalau kita bicara tentang lansia nih Bu Wahyu, kita hari ini ngobrol tentang lansia nih agar tetap bugar, tetap sehat dan berdaya nih ya harapannya. Nah, kalau kita bicara tentang lansia itu sendiri, patokan usia pada lansia itu seperti apa sih sebenarnya? Oke. Akan dikatakan lansia nih ya? Dikatakan lansia seperti apa gitu ya? Ya. Sebagai kalau kita ya definisi operasional, jadi pengertian lansia itu adalah penduduk usia 60 tahun ke atas. Tapi itu juga nanti akan dibagi lagi beberapa klasifikasi. Ada klasifikasi ya, lagi. Kalau pralansia itu usia 45 sampai 59, dikatakan lansia usia 60. Tapi ada lagi lansia beresiko. Apa itu lansia beresiko? Nah, jadi ini pasti berbahaya nih ya beresiko. Mempunyai resiko ya. Jadi resiko. Lansia beresiko adalah usia 70 tahun ke atas atau usia 60 tahun tapi sudah mempunyai 2 penyakit kronis. Nah, itu dikatakan bahwa lansia beresiko. Ada yang beresiko. Oke, nah kalau kita bicara lansia itu sendiri, kemudian ini tadi ada kriteria umurnya nih ya. Kalau secara di usia produktif, usila, di usila ini ternyata ada 3 kriteria yang memang perlu diperhatikan. Namun Bu Wahyu, terkait dengan lansia itu sendiri, kondisi atau gambaran kalau boleh tahu untuk di Kota Madiun sendiri seperti apa? Mungkin dibandingkan dengan kondisi secara nasional nih. Oke. Jadi nanti akan dikatakan ada namanya aging population ya, dimana nanti mau ndak mau dengan semakin tingginya usia harapan hidup itu maka populasi lansia juga bisa semakin banyak. Kemungkinan kalau secara nasional ada peningkatan 20%. Jadi dari total sekarang sehingga di tahun 2045 itu ya cukup signifikan juga untuk peningkatannya. Kalau untuk di Kota Madiun sendiri kita masih kalau piramida penduduk masih normal lah, di mana lansia masih mengerucut, jadi belum besar banget. Kalau ini totalannya kurang lebih 30 ribuan, 30 ribu lansia yang ada di Kota Madiun. Kalau untuk usia produktif sendiri kurang lebih 140 ribu, jadi masih kurang. Kalau di persentase 20-25% lah dari usia produktifnya. Nah, sekarang kita menuju pada tadi penggolongan di lansia nih. Kalau di usia lansia dianggap pralansia tadi adalah di usia 45 sampai 59 nih ya. Kemudian juga ada yang lansia berpotensi atau potensial, dan juga ada yang tidak berpotensi. Nah, ada beberapa kriteria ini nih Bu Wahyu. Gambarannya seperti apa nih? Jadi kalau dikatakan lansia potensial itu pasti 60 tahun ke atas. Dia masih bisa berproduktif, jadi dia masih berdaya guna atau bermanfaat. Itu jadi selain mandiri
dia berproduktif dan berdaya guna. Jadi produktifnya tidak hanya untuk masalah finansial ya, tapi minimal ketika dia berdaya guna, bermanfaat bagi lingkungannya, masih kerja bakti, masih menyumbangkan pemikirannya, masih bergerak aktif, itu bisa dikatakan bahwa beliaunya adalah lansia yang potensial. Kalau untuk lansia yang tidak potensial berarti kebalikannya. Atau kita punya istilah lansia ngeprok. Jadi sudah menjadi tanggungan atau dia untuk bertahan hidup membutuhkan bantuan dari orang lain. Di keluarga seperti itu ya, Bu. Nah, kita tadi mengambil tema untuk lansia sehat, kemudian berdaya untuk menuju Indonesia Emas. Nah, untuk menuju ke sana nih Bu Wahyu, sebagai lansia dengan beberapa kriteria tadi, nah sebenarnya apa saja yang perlu dipersiapkan untuk lansia-lansia? Jadi untuk menuju lansia ini apa yang perlu dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas tadi? Oke, yang pasti lansia harus tetap yang tadi katakan ya, potensial. Kalau kita di program Usila sendiri kita punya istilah SMART. Lansia SMART? Sehat, mandiri, aktif dan produktif. Wow. Ya, jadi SMART nih, lansia ini harus SMART. Harus SMART. Sehat, mandiri, aktif dan produktif. Iya, jadi itu bisa dikatakan adalah lansia potensial. Sehingga ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa kalau usia lanjut atau menjadi tua itu pasti, karena itu adalah hukum alam. Tapi gimana caranya kita berupaya sehingga ketika kita menjadi tua nanti kita tetap smart tadi. Kalau untuk pegawai bisa mempersiapkan mental yang pertama, karena sehat itu tidak hanya sehat fisik aja, tapi juga sehat mental ya. Kadang-kadang kalau tidak kita persiapkan nanti adanya namanya post power syndrome. Jadi ketika dia masih aktif itu mempunyai kegiatan yang maksimal, tapi ketika sudah purna, nah itu kadang-kadang dia merasa aku ngapain ya, aku merasa tidak berguna, aku merasa tidak berdaya. Itu yang tidak boleh. Jadi harus memang dipersiapkan mulai dari kegiatan, terus mental, dan yang pasti harus bisa bermanfaat bagi paling tidak lebih produktif gitu. Lebih produktif. Jadi meskipun di usia-usia yang sudah lanjut, agar tidak post power syndrome tadi ya, benar-benar harus bisa mengisi ya, mungkin ya, mengisi hari-hari dengan berbagai aktivitas. Oke. Nah, kalau bicara tentang Usila nih Bu Wahyu, di dalam program kesehatan kalau tidak salah ada yang namanya posyandu lansia nih ya, ada posyandu lansia. Nah, di situ pasti ada bagaimana lansia ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, di sana itu ngapain aja sih Bu? Oke, kalau untuk posyandu lansia adalah salah satu UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi kasarannya itu dibentuk di masyarakat, khususnya dengan SK Pak Lurah ya, kalau supaya legalitasnya kuat, betul. Iya, legalitasnya. Dan nanti di sana seperti kayak komunitas, kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, kita bisa mendapatkan komunitas. Kita bisa dari komunitas kita juga bisa bergerak aktif atau berdaya guna. Bisa jadi juga sebagai kakek nenek asuh. Kalau untuk posyandu lansia, alhamdulillah di Kota Madiun kita difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah, yaitu kalau total setahun kemarin kita mempunyai 144 posyandu lansia di seluruh Kota Madiun. Ya, itu mendapatkan fasilitasnya satu set alat pemeriksaan atau kit gitu ya, posyandu lansia kit. Terus nanti ada juga pemeriksaan kesehatan yang memang rutin dilakukan oleh teman-teman puskesmas setahun minimal 1 kali kalau secara program. Tapi alhamdulillah di Kota Madiun kita bisa memberikan pemeriksaan lengkap mulai dari tensi, lingkar perut untuk pengukuran obesitas, terus pemeriksaan darah, mulai dari lab sederhana ya, di GDA, cek kolesterol sama asam urat itu minimal setahun 2 kali untuk Kota Madiun. Keren. Artinya para lansia yang mungkin sebagian ya beranggapan bahwa sudah tidak bermanfaat, kalau bisa hadir gabung pada grup posyandu lansia ini, selain mungkin bisa ketemu teman, ini juga gitu ya, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan atau screening kesehatan gratis. Kalau
di Posyandu Lansia selain itu juga bisa bermanfaat dengan lingkungannya, dengan plus menjadi kakek nenek asuh. Oke. Nah, kalau kembali pada pemberdayaan di apa ya, memberikan banyak kegiatan pada lansia di Posyandu Lansia itu sendiri nih Bu Wahyu, kan diharapkan di dalam Posyandu Lansia sendiri itu bisa meningkatkan derajat bagi lansia nih ya. Nah, untuk apa ya, pasti di situ ada edukasi yang diberikan nih ya, bagaimana cara menjaga kesehatan bagi lansia. Nah, biasanya apa saja nih Bu yang perlu dipersiapkan? Atau yang diberikan nih di Posyandu Lansia tadi selain pemeriksaan nih ya? Selain pemeriksaan kesehatan juga edukasi. Kesehatan bisa kesehatan diri sendiri bagi lansia, juga bisa kesehatan bagi keluarga, PABS, penyakit-penyakit yang lagi tren, terus apa namanya, gizi seimbang pada lansia sendiri ataupun pada balita kalau punya balita di rumahnya. Dan ini kedepannya sebenarnya juga program, tapi kita belum memaksimalkan juga. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan UKBM yang lain, sehingga mereka bisa berproduktif dan berdaya guna. Berproduktif di sini lebih mengarah pada bisa menghasilkan finansial, bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oh, pasti untuk kedepannya nih. Kira-kira ada bocoran nggak nih, apa nih yang akan dipersiapkan secara program mungkin ya, untuk mengajak para lansia ini berdaya guna ini nih? Yang pasti kita pengen menggandeng, karena urusan lansia ya, urusan kesehatan itu tidak hanya milik dinas kesehatan saja. Oke. Nah, itu nanti kita berupaya juga menggandeng dinas-dinas terkait, contohnya dinas sosial, dinas perdagangan, sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Tapi nanti titik beratnya tetap sama, tidak ada target, itu yang pertama. Tidak ada target secara finansial. Terus yang kedua, tidak boleh memaksakan diri. Barangkali sesuai kemampuan lansia, seperti itu. Kalau orang Jawa bilang ati karep tenaga cepet. Tenaga cepet. Jadi memang harus bisa warning bahwa aku capek, aku harus istirahat, aku gini, kayak gitu. Kemudian apa yang bisa disarankan pada lansia nih Bu ya Wahyu? Saran dalam konteksnya untuk menjaga kesehatan bagi lansia itu sendiri. Selain beberapa aktivitas mengurangi power syndrome tadi adalah bersosialisasi. Tapi untuk menjaga kesehatan dirinya itu apa sih yang perlu dipersiapkan untuk para lansia ini? Minimal tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Terus yang kedua, cek kesehatan secara rutin. Kalau itu insya Allah. Terus yang ketiga, beribadah juga rutin, karena itu juga bagian dari kesehatan jiwanya. Kawan, terkait dengan kesehatan lansia yang dimana di Kota Madiun ternyata sudah terkolaborasi dengan beberapa atau dengan instansi terkait untuk meningkatkan kesehatan para lansia di Kota Madiun, baik untuk yang dari lini kesehatan yaitu dengan adanya Posyandu Lansia, tapi di sisi lain juga ada OPD yang memang sudah berperan aktif di dalam meningkatkan kesehatan melalui beberapa senam rutin ya Bu Wahyu ya, yang didukung oleh dari OPD terkait seperti itu. Nah, Bu Wahyu, kalau selama ini mungkin sebentar lagi kita ada yang namanya peringatan Hari Lansia. Ya. Tanggal berapa nih pastinya nih jatuhnya nih? Peringatan Hari Lansia secara nasional setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 29 Mei. Wow, tinggal beberapa hari lagi. Itu kan hari lagi, iya. Jadi memang digaungkan ya, karena itu tadi yang pertama bahwa itu bisa meningkatkan ke empati, atau bahwa lansia itu bukan hanya kesehatan saja, tapi menggerakkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah atau antar OPD ya, untuk juga bisa mengurusi lansia. Artinya bisa berbagi ya, sharing dengan lansia ini. Nah, setiap tanggal 29 nih. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Wahyu, tema di tahun ini sudah keluar belum ya? Atau keluar rencana yang akan dilakukan apa nih? Oke, jadi di tahun ini sebenarnya adalah temanya Lansia Terawat Indonesia Bermartabat, karena kita tahu ya bahwa
apa namanya ya orang sepuh atau orang lansia itu memang harus dirawat sehingga martabat bangsa itu juga tetap naik. Terus untuk tema kesehatan sendiri adalah lansia sehat dan berdaya untuk Indonesia Emas. Di sini harapannya dengan lansia sehat bisa meningkatkan pemberdayaan, kepedulian dan edukasi baik keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan lansia di seluruh Indonesia. Nah, kawan, ternyata lansia sehat dan berdaya tadi merupakan salah satu tema yang diambil di Hari Lansia di tahun 2024 ini. Nah, ada nggak nih Bu Wahyu rencana action yang akan dilakukan untuk Kota Madiun di dalam rangka memperingati Hari Lansia ini? Oke, insya Allah kalau ini kita akan melakukan pemeriksaan di bulan sudah kemarin sih, di bulan Mei ini kita sudah mulai menggerakkan teman-teman di Puskesmas untuk menjalankan pemeriksaan atau screening kesehatan di semua posyandu lansia yang ada di Kota Madiun. Yang kedua, seandainya tidak tercakup di posyandu lansia, kita juga mengadakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini bagi lansia itu di Puskesmas dengan santun lansianya. Saat itu masih seperti itu yang apa untuk kegiatan ini. Kalau untuk yang tadi yang sudah pada lansia yang sudah tidak potensial, ada action untuk di dalam hari peringatan Hari Lansia ini? Oke, ini kalau untuk kesejahteraan maksudnya di dinas yang lain ya, tapi kita sudah terekam juga bahwa mereka juga rutin menganggarkan atau pemerintah kota rutin menganggarkan bantuan finansial bagi lansia ngebrok. Iya. Jadi tetap ada perhatian nih ya untuk para lansia. Iya, jadi lansia ngebrok. Terus kita juga mengadakan ini satu lagi Mbak, PJP, perawatan jangka panjang, yang kita kasih sosialisasi, yang kita latih juga keluarga yang mempunyai lansia ngebrok untuk gimana caranya merawat lansia secara manusiawi. Ya, seandainya lansia ngebrok, nanti caranya apa membersihkan badannya gimana, cara apa mengangkat mereka ketika mau ke kamar mandi atau apa gimana itu sudah kita sosialisasikan oleh teman-teman di Puskesmas. Ya, jadi harapannya tetap balik mereka nanti bisa berdaya guna lah. Paling tidak bermanfaat ya, biar melepas dari post power syndrome tadi. Nah, Bu Wahyu, ada ndak upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengajak para lansia tadi selain masuk di dalam kelompok bersosialisasi melalui posyandu lansia, tapi mengajak mereka untuk istilahnya apa ya, berdaya guna tadi ya, menuju berdaya guna tadi. Mungkin selain senam lansia, kemudian ada posyandu lansia, mungkin ada ndak mungkin kumpul-kumpul dengan arisan lansia atau bagaimana nih? Jadi kalau ini sempat dulu ada kegiatan healing bersama lansia. Oh, sudah pernah ada healing bersama lansia di tiap kelurahan. Jadi satu Karangwerda. Terus apa supaya mereka juga tetap sehat. Kadang-kadang kan ada yang kurang gizi, ada pemberian PMT juga. Nah, saya tertarik dengan pemberian PMT ini. Nah, untuk PMT ini apakah sudah diberikan atau diberikan rutin di posyandu lansia, ataukah mereka ada upaya mandiri juga untuk meningkatkan pemberian makanan tambahan pada saat pelaksanaan posyandu lansia? Oke, kalau saat pelaksanaan posyandu lansia itu ada anggaran dari pemerintah kota. Ada dukungan? Iya, ada dukungan anggaran dari pemerintah kota. Tapi tetap apa namanya, mereka juga kemandirian punya, karena yang balik tadi, tapi lebih mengarah untuk pemeriksaan kesehatan. Kita subsidi untuk pemeriksaan darah lengkapnya tadi itu kurang lebih 2-3 kali per tahunnya. Tapi kalau mereka menginginkan lebih, mereka bisa swadaya ketika melakukan pemeriksaan, mereka kasih cemplungan berapa untuk memberikan stick atau reagen berikutnya. Jadi mereka bisa melakukan pemeriksaan kesehatan setiap bulan. Tapi kita memberikan starternya 2 kali. Seperti artinya, itu. Secara program di dalam pelayanan kesehatan bagi lansia untuk menuju lansia berdaya tadi ya Bu Wahyu, ini ternyata untuk pemerintah Kota Madiun sudah memberikan dukungan kegiatan ya, termasuk pemeriksaan kesehatan
secara lengkap 1 tahun 2 kali. 2 kali. Terus kalau untuk lansia ngebrok, selain dapat finansial, jadi bantuan finansial bagi keluarga supaya kasarannya ya kita tahulah apa namanya, kalau sudah tidak berdaya guna nanti takutnya disia-siakan. Jadi pemerintah kota memberikan bantuan secara finansial kurang lebih 8 jutaan dalam 1 tahun yang diberikan 3 bulan sekali. Terus PMT juga diberikan sehari 3 kali bagi lansia ngebrok. Ini sudah ini kan di tiap kelurahan. Jadi ada yang nganter dalam bentuk makanan matang siap saji. Iya, tapi ini anggarannya di OPD yang lain. Betul, iya, artinya tapi tetap kolaborasi kan ya, bahwa para lansia terutama untuk yang di Kota Madiun memang sudah begitu banyak perhatian dari pemerintah daerah ya Bu Wahyu. Nah, tinggal bagaimana nanti para keluarga untuk bisa lebih intens lagi, lebih support ya. Karena kan kembalinya dari manapun banyaknya ini keluarga menjadi bagian yang terpenting. Utama. Baik, Bu Wahyu, sebelum kita mengakhiri info sehat kita kali ini, ada nggak nih saran atau mungkin tips ya yang bisa disampaikan kepada kawan Diska agar para lansia ini meskipun sudah berada di posisi lanjutnya, usia lanjut ini masih tetap selalu dalam kondisi sehat, masih bermanfaat untuk lingkungannya? Apa nih yang bisa disarankan? Oke, dipastikan kondisi tetap sehat dengan apa namanya tadi, hidup sehat, rutin pemeriksaan kesehatan dan rutin apa beribadah, ya, terus berupaya menjadi lansia smart. Paling tidak mereka berupaya atau mengajak mereka untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Ini penting ya Bu Wahyu ya, agar kondisi tetap bugar, sehat dan bugar. Oke. Nah, baik kawan Diska, ternyata kalau kita bicara lansia banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada seluruh lansia yang ada di manapun berada. Harapannya untuk tetap berguna, berdaya atau tetap sehat, kembali lagi pada bagaimana menjaga pola hidup sehari-hari. Tetap dalam kondisi perilaku hidup yang sehat di dalam keluarga, higien sanitasi juga diperhatikan, makanan itu menjadi bagian betul. Makanan yang bergizi itu juga diperhatikan. Artinya apa? Pola hidup sehat ini tetap menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh para lansia. Baik Bu Wahyu, terima kasih kehadirannya di Info Sehat bersama kawan Diska. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga dalam peringatan di tanggal 29 nanti benar-benar bisa menambah semangat para lansia untuk tetap berusaha menjadi sehat dan berdaya. Oke, terima kasih sudah stay tune di @promkes Kota Madiun, dan terima kasih juga yang sudah follow atau subscribe untuk IG-nya atau juga YouTube-nya kawan Diska. Bagi yang belum, jangan lupa ya, tetap subscribe YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam.